Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Di sini nanti ada 3 kriteria. Yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak. Nah, jika ada soal diketahui titik puncaknya, maka untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Langsung aja aplikasi ke contoh soal. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di titik 1,2 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Perhatikan cara menyelesaikan soalnya. Nah, langkah pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui XP-nya. XP sama dengan 1 dan YP-nya sama dengan 2. Ini ya, ini adalah XP YP-nya. Kemudian kita jawab Y sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP kuadrat ditambah Y, ya ini kita tulis dulu rumusnya. Kemudian kita substitusikan nilai XP dan YP-nya ke dalam rumus. Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP. XP-nya adalah 1. Jadi kita masukkan min 1 kuadrat ditambah YP. YP-nya di sini adalah 2. Kita masukkan ke sini 2. Nah, karena memotong sumbu Y di titik 0,3, maka kita substitusikan ke persamaan ini. Artinya X-nya 0, Y-nya 3. Jadi ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ini nilai X-nya. Y-nya kita ganti dengan 3. 3 sama dengan A dalam kurung X min 1. Karena X-nya 0, maka di sini kita ganti 0. 0 min 1 kuadrat ditambah 2. 3 sama dengan A. 0 kurangi 1 tetap 1 ya. 1 dikuadratin tetap 1. Jadi 3 sama dengan A kali 1 ditambah 2. Karena A kali 1 itu A, jadi di sini saya tulis A. Kemudian 2-nya ini kita pindah ruas, awalnya dia positif, pindah jadi negatif. 3 dikurangi 2 sama dengan A. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Jadi A-nya di sini sama dengan 1. Maka kemudian karena kita udah tahu A-nya sama dengan 1, maka kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi ya. Ke persamaan ini, ke rumusnya. Y sama dengan A X min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, kita masukkan ke sini. Y sama dengan A-nya kita masukkan ya di sini. A-nya kita ganti 1, kemudian X min 1 kuadrat, kalau kita faktorin itu kan hasilnya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 2. 1 dikali dalam kurung berarti tetap ya dalam kurung ya. Jadinya X kuadrat min 2X 1 ditambah 3 hasilnya 3. Jadi rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya 1,2 dan memotong sumbu Y 0,3 adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Ini dia. Next, kriteria yang kedua. Menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X.
Kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2. Langsung aplikasi ke contoh. Tentukan persamaan grafik fungsi yang memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 2, min 6. Nah, perhatikan ya. Langkah pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah X1-nya ya, dan ini X2-nya. Kemudian kita jawab. Jangan lupa kita tulis rumusnya ya. Ini maaf, saya nggak nulis rumusnya, jadi langsung saya substitusikan. Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1. Karena X1-nya itu 1, maka di sini langsung maaf, ini kurang minnya ya. Nah, karena di sini kan min 1. Jadi ini X1-nya min 1. Min kali min hasilnya kan positif. Nah, makanya di sini jadi positif. Rumusnya kan negatif. Min ketemu min jadi positif. Y sama dengan A dalam kurung X plus 1 dikali dalam kurung X min X2. Karena X2-nya 3, maka di sini diganti X min 3. Kemudian karena di dalam soal itu melalui titik 2, min 6, maka kita substitusikan ke persamaan ini. Y-nya kita ganti min 6. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Y-nya diganti min 6 sama dengan A dikali dalam kurung X-nya 2 ya, kita ganti 2 ya. X-nya 2 kita ganti 2. 2 ditambah 1 dikali dalam kurung X-nya diganti 2, 2 dikurangi 3. Nah, min 6 sama dengan A dikali 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian dikali 2 kurangi 3 hasilnya min 1. Kemudian min 6 sama dengan A dikali 3 dikali min 1 hasilnya min 3A. Nah, jadi A-nya sama dengan min 6 dibagi min 3 hasilnya positif 2. Nah, ketemu A-nya. Kalau udah ketemu A-nya, maka kita kembali ke persamaan ini ya. Kita tulis kembali persamaannya Y sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3. Kemudian kita masukkan nilai A-nya ini ke persamaan Y sama dengan A-nya diganti 2. X plus 1 X min 3. Y sama dengan 2 dikali dalam kurung. Nah, ini kita kali distributif ya, X kali X hasilnya X kuadrat. X kali min 3 hasilnya min 3X. 1 kali X hasilnya X. 1 kali min 3 hasilnya min 3. Oh, maaf ya, ini ada kesalahan, saya harusnya negatif. Negatif 3. Kemudian Y sama dengan 2 dikali X kuadrat. Nah, ini sama-sama X, maka min 3 ditambah 1 hasilnya min 2X. Nah, ini min 3. Ada kekeliruan ya, ini min 3. Maka Y-nya sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali min X, 2 kali min 2X hasilnya min 4X, 2 kali min 3 hasilnya min 6. Ini salah ya, min 6. Jadi rumus fungsinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 4 min 4X min 6. Ada pertanyaan? Nanti kalau memang masih belum paham, bisa ditanyakan di grup ya. Oke, saya lanjut kriteria yang terakhir. Menentukan rumus fungsi kuadrat jika melalui 3 titik. Nah, ini nggak ada rumusnya, cuman ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah pertama yaitu mensubstitusi
substitusikan titik-titik ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang kedua, kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini kan sudah diajarkan waktu itu di kelas 2 ya, metode eliminasi dan substitusi. Oke, langsung aja kita ke contoh. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,1, 1,0 dan 3,10. Nah, ya, coba perhatikan. Kita jawab, langkah pertama kita tulis dulu titik yang pertama yaitu 0,1. Selanjutnya, ini langkah pertama kan kita disuruh mensubstitusikan titik-titik tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita substitusikan ya, AX kuadrat berarti X-nya, ini kan X-nya, ini Y-nya. Jadi X-nya diganti 0. AX kuadrat berarti A kali 0 kuadrat ditambah BX. Karena X-nya 0 berarti B kali 0 ditambah C sama dengan Y. Nah, Y-nya berapa? 1. Makanya di sini tulis 1 ya. A kali 0, 0. B kali 0, 0. Berarti tinggal C-nya ya. Berarti C sama dengan 1. Nah, ini saya sebut dengan persamaan 1. Next, selanjutnya titik yang kedua yaitu titik 1,0 sama, ini juga gitu. 1 ini X-nya, 0 ini Y-nya. Kita substitusikan ke persamaannya ya. AX kuadrat berarti X-nya diganti 1 kuadrat. A kali 1 kuadrat ditambah BX berarti B kali 1 ditambah C. C-nya kok 1? Iya, karena di sini kan udah diketahui kalau C-nya sama dengan 1, maka di sini langsung aja kita ganti dengan 1. Sama dengan 0. 1 dikuadratin tetap 1 ya kan? Berarti A kali 1 hasilnya A. Ditambah B kali 1 hasilnya B. Sama dengan min 1. Min 1 dari mana? Ini pindah ruas ke sini. Jadinya min 1. Ini kita anggap dengan persamaan 2. Kemudian titik yang terakhir yaitu titik 3,10. Artinya X-nya 3, Y-nya 10. Maka A kali AX kuadrat. X-nya 3 berarti A dikali X dikuadratin. Kemudian BX berarti B kali 3 ditambah C. C-nya 1 sama dengan Y. Y-nya adalah 10. 3 kuadrat hasilnya 9. Berarti 9A ya. Ditambah B kali 3, 3B sama dengan, nah ini kalau kita pindah ruas berarti kan jadi min 1. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Ini kita anggap dengan persamaan 3. Ya. Selanjutnya, nah ini langkah yang kedua, kita selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, berarti kita eliminasi antara persamaan 2 dengan persamaan 3. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama, persamaannya adalah A plus B sama dengan min 1. Yang kedua, persamaan yang kedua, A plus B sama dengan min 1. Sedangkan persamaan ketiga, 9A ditambah 3B sama dengan 9. Nah, di sini metode eliminasi itu kan berarti menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Gimana caranya? Nah, kalau kamu pengen menghilangkan variabel A, maka koefisiennya A harus sama. Nah, di sini saya ingin menghilangkan variabel B, berarti di sini koefisiennya harus sama. Ini kan belum sama. Yang atas 1B, yang bawah 3B. Karena belum sama, maka kita samain. Caranya gimana? Yang atas kita kali dengan 3, yang bawah tetap dikali 1. A kali 3 hasilnya 3A. B kali 3 hasilnya 3B.
sama dengan min 3 kali 1 min 3. Jadi semuanya ini dikali dengan 3. Yang bawah dikali 1 berarti tetap ya 9A plus 3B sama dengan 9. Nah, gimana caranya biar 3B-nya hilang? Maka di sini harus dikurangi. Jadi 3A dikurangi 9A hasilnya min 6A. 3B dikurangi 3B habis. Sama dengan min 3 min 9. Hutang 3 dikurangi 9 hasilnya min 12. Berarti A-nya sama dengan min 12 dibagi min 6 hasilnya 2. Oke, C-nya ketemu 1, A-nya ketemu 2. Berarti tinggal B-nya yang belum. Yuk kita cari. Metode eliminasi sudah, berarti tinggal metode substitusi. Ya, ini substitusi nilai A yang sama dengan 2 tadi ya, yang udah ketemu A sama dengan 2 ke persamaan 2. Ini kamu bisa milih persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Kalau saya milih persamaan 2, kenapa? Karena angkanya sederhana, lebih sederhana. Kita tulis dulu persamaannya tadi adalah A plus B sama dengan min 1. Ini persamaan yang tadi ya. Kemudian kita substitusi nilai A sama dengan 2 ini ke persamaan 2 ini. Berarti A-nya diganti dengan 2. 2 ditambah B sama dengan min 1, berarti B-nya sama dengan min 1. 2-nya pindah ruas, jadinya min 2. Min 1 min 2 hasilnya min 3. A ketemu, B ketemu, C ketemu. Maka langkah selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai A, B, dan C tadi ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y sama dengan A-nya tadi ketemu 2, berarti 2X kuadrat. B-nya ketemu min 3, berarti min 3X. C-nya tadi ketemu 1, berarti plus 1. Nah, ada pertanyaan? Nah, ini ya. Ini adalah persamaan kuadratnya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian langsung saja bisa mengerjakan soalnya ya. Ini adalah soal yang pertama. Ya, perhatikan baik-baik soal yang pertama. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 2, min 1 dan melalui titik A 0, min 3. Soal yang kedua, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0 serta melalui titik 0, min 8. Next, yang terakhir, soal yang terakhir yang ketiga, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik A min 4,0, B 0, B 0,4 dan C 2, min 6. Nah, kalau sudah paham bisa langsung mengerjakan soal. Untuk yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan ya di grup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.